bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Prestasi wo digedein, jangan bacot yang digedein. HP gua. Pidato curhat politik jauh banget pidato Soeharto. Beliau ini kan cuma bisa omong-omong. Hidup Jokowi! Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Mexos. Lagi-lagi guys ya, sindiran lucu untuk Bapak Presiden Prabowo dan juga sindiran kerasnya ya. Karena apa ya, Bapak Prabowo ini kebanyakan bacot guys daripada bukti ya, daripada kerja gitu. Cuman misalnya ngebacot aja di atas podium yang nggak ada manfaatnya sama sekali ya kan. Apa namanya ya, apalagi dia ini. Apalagi kemarin dia bilang ya, kenapa gaji guru ini kecil sama ASN ya, karena apa namanya, karena kebanyakan duitnya di korupsi ya, ataupun dibawa kabur katanya 6,7 T gitu ya. Terus kalau gaji hakim kenapa tuh sampai naik 300%? Kok dia nggak bilang seperti itu gitu ya? Makanya netizen nih makin geram nih kepada Bapak Prabowo nih guys ya, karena ya pidatonya itu kayak nggak ada isinya gitu ya. Harusnya kedepannya dia baca teks aja kan pidato presidennya kan udah disiapkan kan, tinggal baca aja, daripada dia pidatonya yang hanya melintas di kepala dia itu kan kebanyakan halu ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam guys, langsung disindir habis-habisan. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja lanjut ke komentar Politisi Mexos. Sudah berlaku. Jika suami paksa istri melakukan persetubuhan, itu termasuk pemerkosaan dan bisa dipenjara. Negara macam apa ini? Disuruh tegas ngurusin koruptor, malah tegas ngurusin selangkangan. Sekalian saja bikin pasal, jika istri maksa minta biaya hidup, itu termasuk pemerasan. Atau jika istri maksa nyuruh kerja ke suami, itu termasuk perbudakan. Bisa juga, jika istri maksa minta semua gaji suami, itu termasuk perampokan. Maksud saya, ayolah, masih banyak hal lain yang jauh lebih penting. Kalaupun mau maksa ngurusin selangkangan, tuh urus perselingkuhan, tuh urus pencabulan, itu urus pelecehan. Apalagi yang dilakukan oknum-oknum kiai, urus tuh yang begituan. Bukan malah ngurusin selangkangan yang sudah jelas sah sebagai suami istri. Blok, transfer dulu lah. Lebih pintar dan ngerti abang ini. Wah, Anda ini bilang presiden kita bodoh ya? Gemoy, turun nggak? Masa bawah diberantakin kayak gini, acak-acakan, petantang petenteng di atas, nih bawah diberantakin kayak gini. Turun aja sini. Semenjak di Kebiri kok yang ada di pikirannya cuma makan. Berantakin rumah. Makanan kamu tuh import loh dari luar. Mana mata uang tuh lagi melemah. Aku juga pengen kaya, mimpiku tuh jadi orang kaya. Tolonglah minimal itu yang bawah itu jangan diberantakin gitu loh. Kalau makan aja. Di luar sana loh kucing-kucing asing gak sebegitunya kalau dikasih makan gak ngeberantakin kayak gini. Sini, Basuki, turun ke bawah. Kucing gemoy gak boleh nakal ya. Ya, gak boleh nakal ya. Pinter ya. Gemoy. Basuki. Oh, bahas Prabowo. Yang tahu-tahu aja. Pokoknya ada. Giliran gaji guru dan ASN kecil yang disalahin maling. Katanya 6,7 triliun uang Indonesia dibawa kabur ke luar negeri. Giliran gaji hakim tinggi, nggak ada yang disalahin tuh maling. Giliran dana MBG ratusan triliun, nggak ada yang disalahin tuh kancil. Giliran dana KDMP besar, nggak ada yang disalahin tuh rampok uang negara. Nggak ada tuh yang bilang gaji hakim nggak bisa naik karena duitnya dibawa kabur ke luar negeri. Nggak ada. Giliran guru, ASN, gaji kecil, aduh banyak tuh kambing hitamnya. Padahal di Indonesia lebih banyak kambing putih pak, bukan kambing hitam. Kalau memang tahu tuh siapa malingnya, siapa yang bawa kabur duit orang Indonesia, ya tangkep aja pak. Bapak punya aparat, punya penegak hukum, sikat, tangkep. Jangan cari kambing hitam, ya. Kalau hitam itu dok. Kapan nemu presiden yang pro ke pendidikan dan kesehatan? Kemarin udah ada loh bang calonnya, tapi nggak ada yang mau. Maunya cuma yang jadi tai aja. Ruwet.
Mimpi saya sederhana, saya hanya ingin menjadi founder sebuah startup yang memiliki valuasi sampai miliaran dolar. Dan saya ingin produk yang saya ciptakan akan berguna untuk banyak orang. Hai, saya ingin menjadi insinyur Pak Gurusan. Karena di masa depan saya ingin menciptakan mobil dengan bahan bakar yang irit, reusable, dan juga tentunya clear. Agar manusia dan juga alam bisa berdampingan di masa depan. Hai, saya ingin menjadi penyair Pak. Saya ingin karya saya akan dikenang sepanjang masa dan juga menjadi pembelajaran moral untuk generasi kita di masa depan. Saya tidak bermimpi untuk memiliki kehidupan kaya raya. Saya cuma bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa punya rumah yang layak. Wow, mimpi kamu sederhana banget. Hebat, kamu tidak berambisius seperti teman-teman kamu yang lain. Pasti karena kamu orangnya selain rajin bersyukur, karena kamu orangnya udah kaya juga kan dari lahir. Bukan, kalau gitu karena kamu orangnya nggak mengejar duniawi kan? Bukan juga. Terus karena apa? Karena di negara saya hidup menjadi layak aja itu udah menjadi sebuah mimpi, Pak. Tapi emang benar juga sih. Iya, emang ada yang mau lawan presiden. Ini kan presiden yang bilang. Saya mau tanya ke Pak Prabowo ya, jawab jujur Pak ya. Ya kalau bisa jawabnya di sini aja. Sebenarnya Pak Prabowo itu jadi presiden dimenangkan sama siapa sih Pak? Atau didukung sama siapa gitu? Jawab di sini aja Pak ya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Oh gitu, mantap. Nih Pak, mau nanya satu lagi Pak. Bapak kan janji-janjinya nggak ada yang ditepatin. Janji-janjinya nggak dilaksanain. Ya, itu belajar politiknya ke siapa Pak? Kok bisa gitu? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi, mantap. Pantesan, iya bener Pak ya. Iya, pantesan sama ngibulnya gitu. Janji-janjinya belum ada yang dilaksanain. Mantap. Ternyata belajarnya di situ. Kok Bapak bisa terang-terangan sih ngomong kayak gitu? Nggak malu apa-apa? Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Wih, gentle mantap. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Berarti kalau didukung satu orang, berarti tidak didukung rakyat lainnya. Masa sejauh ini kalian belum paham sih? Kita punya murid lonte. Kenapa kalau dengar Prabowo pidato kok kepala saya langsung sakit? Saya langsung muntah bang. Bayangin, dulu 36 menteri bisa selamatkan nilai rupiah. Sekarang 100 menteri dan wakil menteri nggak mampu menahan kenaikan dolar. Terbaik deh B.J. Habibie. Terbukti ya, kabinet yang gemuk cuma buang-buang anggaran, tapi nggak becus kerja. Koreksi kalau benar. B.J. Habibie mampu turunkan nilai rupiah terhadap dolar dari 17.000 jadi 6.500. Hanya dalam 17 bulan kepemimpinan beliau. Sekarang kabinet gemuk, 48 menteri, 10 pejabat, setingkat menteri, dan 54 wakil menteri. Ngapain aja sih? Rupiah tetap naik. Pak Habibie berani mengambil keputusan yang bijaksana, nggak anti kritik kayak yang sekarang ya. Beliau berani menutup proyek IPTN yang dirasa nggak pro rakyat saat terjadinya krisis. Padahal proyek pesawatnya udah jadi dan udah jalan, tapi impiannya itu rela ia kubur. Padahal penemuannya itu masa depan bangsa di tahun 1995. Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang punya pabrik pesawat kala itu, bayangin. Dan sekarang, program yang jelas boros anggaran tidak bermutu, hanya memperkaya pejabat dan kroninya, sangat menghamburkan uang negara dan tidak tepat sasaran, itu nggak bisa ditutup, sekalipun besok kiamat. Kopdes merah putih tetap dijalankan, sekalipun menurut Menteri Keuangan, defisit APBN bengkak hingga 240,1 triliun. Dua pemimpin dengan cara yang berbeda. Pak Habibie yang seorang teknokrat dan insinyur, pikiran beliau jika dalam pesawat indikatornya dalam bahaya, maka harus mengurangi beban, menstabilkan mesin, dan memastikan pesawatnya itu nggak jatuh. Sedangkan Prabowo dari dunia militer dan berpikir seperti
seperti komandan yang nggak menerima alasan dari prajurit. Yang penting misi selesai. Kita sebenarnya nggak peduli berapa jumlah menteri, tapi nggak terima aja rakyat udah menggaji dan memberi fasilitas mewah. Tapi kabinet yang gemuk ini nggak memberi output apapun. Capek banget jadi rakyat diperas mulu. Harga tetap naik, tapi harus dengerin pidato beliau yang bikin asam lambung. Kita penghasil sawit terbesar di dunia, bisa-bisanya menanggung harga minyak yang bengkak. Sejarah membuktikan tata kelola yang baik sekalipun jumlah kabinetnya kecil itu bisa menyelamatkan dan menguatkan nilai rupiah. Menurut kalian mereka sungguh-sungguh gak sih ingin Indonesia maju? Tulis pendapat kalian, drop comment, share video. Kemana itu hasil minyak sawit? Ya ini korupsi lah bang. Mama,